Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mahasiswa yang kami banggakan. Pekan ini kita bahas mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Di sekolah, di tugas individu, itu sudah ada file yang memberi petunjuk tentang kegiatan mandiri dan kegiatan penugasan terstruktur. Berikut syarat-syarat tugasnya. Nah, ini tugas individunya. Ada eh, pembagian berdasarkan kelompok, tapi ini tugas individu. File ini ada di sekolah dan saya pikir adik-adik sudah bisa mengerjakan itu dengan baik. Untuk warga negara asing, dia membuat paper tentang sejarah terbentuknya negara atau dasar negara masing-masing. Iya, baik. Kemudian skenario kita juga ada di sekolah bisa dilihat ya, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Jadi selalu kita membagi eh, di saat kuliah interaktif itu kita membagi tiga babak gitu. Jadi kegiatan belajar terbimbing, nah itu KBT-nya selalu tiga babak. Babak pertama, dosen dan mahasiswa menjelaskan tugasnya. Dosen menjelaskan intisari materi. Kemudian eh, babak keduanya ini duduk berkelompok, small group discussion. Jadi ada 7 kelompok kalau Pancasila ya, ada 7 kelompok. Nanti duduk di situ babak kedua duduk lalu mendiskusikan. Ada notulen di situ satu orang yang mana diminta untuk membahas mengenai kausa materialnya itu Pancasila. Pancasila ini kan merupakan kristalisasi nilai sosial budaya bangsa. Mau membuktikan bahwa betul di kehidupan masyarakat Nusantara itu dulu nilai Pancasila itu sebenarnya ada, tumbuh kembang. Tuh. Sehingga itulah yang menjadi pustakanya para tokoh-tokoh bangsa kita, pendiri negara kita, founding father kita untuk merumuskan Pancasila. Nah, itu yang mau dicari tahu. Nah, ini nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 itu masing-masing menelusuri seperti apa sih sosial budaya etnis di Sumatera. Ada juga di agama Islam misalnya. Kemudian kelompok 2 ya etnis Jawa dan kitab agama Kristen. Tapi ingat kalau ternyata di kelompok 2 tidak ada yang beragama Kristen, maka yang sesuai agama di kelompok itu, sesuai agama di kelompok itu. Tapi ini menjadi penekanannya. Kalau ada, berarti yang beragama tersebut yang menjelaskannya, yang mencari tahu di kitab agamanya. Tapi kalau tidak ada, maka yang ada saja, kelompok yang ada saja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, eh, misalnya bicara mengenai Sulawesi ya. Di Sulawesi Selatan ada Tudang Sipulung. Nah, itu cikal bakal dari atau nilai dari sila keempat. Sama juga misalnya di Islam ada surah syura dalam kitab agama Islam, di mana di situ ada petunjuk terkait dengan musyawarah untuk kepentingan bersama. Nah, itu nanti dicari tahu, diidentifikasi ya. Nah, nanti ada yang mewakili setiap kelompok itu menjelaskan. Baik, saya pikir itu untuk skenario-nya dan ini juga bisa dilihat di sekolah ya, ada di folder itu, folder berkas. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai materi sejarah ini. Jadi dosen juga menjelaskan, nanti mahasiswa juga harus menjelaskan itu sebentar tugasnya, ditunjuk. Dan wakil ketua kelas itu harus mendokumentasi. Ya. Nah, kalau kita bicara sejarah Pancasila ini mulai dari masa pengusulan sampai di masa reformasi tentu dinamikanya sangat sangat tinggi ya, bahwa Pak Habibie pernah mengatakan kita ini seperti amnesia sejarah. Kita seperti lupa bahwa kita punya sebuah nilai yang sangat sangat fundamental untuk menjaga bangsa ini, eksistensi dari negara ini. Presiden Barack Obama pernah ke Indonesia dan juga menyampaikan ini bahwa Indonesia itu punya nilai, di mana nilai itu sangat universal, di mana nilai itu bisa mendasari perbedaan-perbedaan, mempersatukan perbedaan. Nah, Bung Karno juga bilang jas merah.
Jadi akronim ini ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah, atau meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu adalah historia vitae magistra. Nah, sejarah itu memberi kearifan, dia guru kehidupan. Yang baik ditingkatkan, yang kurang baik jadi pelajaran. Jadi memaafkan tapi tidak melupakan agar kemudian peristiwa-peristiwa sejarah itu tidak berulang, utamanya yang buruk. Gitu. Nah, untuk materi ini kita bicara mengenai kausalitas ya, bahwa kalau bicara sesuatu itu ada karena dibuat, maka kita bicara empat kausa. Kausa bahannya, kausa tujuannya, kausa bentuknya, dan kausa karya. Nah, di bagian ini kita bicara dulu kausa bahannya dari mana. Kausa karyanya siapa? Karena ini kan ada yang mengatakan "Ah, ini karyanya Bung Karno saja, atau ini karyanya para pendiri negara saja." Ada yang mengatakan kausa bentuknya, kenapa seperti ini? Kenapa sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa? Itu nanti dibahas selanjutnya di materi Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai masa perumusannya, pengusulan, perumusan dan pengesahannya. Ini kan dari dulu saya pikir sudah dipahami ya karena sudah ada informasi sejak mahasiswanya di SMP, SD, SMP, SMA itu sudah. Nah, di sini ada berbagai lembaga terkait ya, ada BPUPKI. Gitu. Walaupun kalau kita lihat BPUPKI itu bentukan Jepang, tapi kemudian kan ada proses di mana ya itu lebih banyak eh, karena para pendiri negara kita ini kaum intelektual ini merumuskannya bukan karena Jepang sebenarnya punya niat baik memerdekakan Indonesia, bukan. Itu hanya kedok saja untuk menjaga keamanan sambil menghadapi sekutu pada saat itu. Karena bisa dilihat ini, mulai dari terbentuknya sampai pelantikannya ini sangat jauh ini. 1 bulan kemudian itu. Kalau itu memang betul Jepang berniat baik ya dibentuk, dilantik, kemudian bersidang. Ini cukup lama tuh. Nah, jadi di situ ada materi-materi terkait dengan dasar negara. Jadi BPUPKI itu persidangan pertamanya memang mau membahas tentang ya dasar negara Indonesia. Karena kita mau merdeka butuh dasar gitu, kira-kira begitu. Nah, ini ketuanya dokter ya. Jadi dokter juga bersumbangsi bagi kehidupan sosial politik dan pembentukan negara kita. Kemudian, nah, ini pengusulan. Kalau kita lihat ini masa pengusulannya ya. Ada Mister Muhammad Yamin 29 Mei itu. Ki Bagus Hadikusumo tanggal 30. Kemudian Prof. Sumo tanggal 31. Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian 1 Juni dijadikan Hari Lahir Pancasila, walaupun banyak yang melihatnya itu tidak tepat karena secara resmi atau formal, legal, yuridis itu Pancasila ya 18 Agustus pada saat ditetapkan itu pembukaan. Tuh. Karena di pembukaan Undang-Undang Dasar itulah ada Pancasila di alinea keempat. Nah ini eh, apa yang disampaikan oleh Mister Muhammad Yamin, ya bicara dasar usulan dasar daerah negara juga penduduk negara bentuk negara. Nanti eh, lihat lebih lanjut ya di buku panduan kita. Kemudian tanggal 30 itu ada pidato anggota golongan Islam. Ada Ki Bagus Hadikusumo di situ, ada Kiai Haji Wahid Hasim, ada Haji Agus Salim, ada Abdul Kahar Muzakir. Mengusulkan konsep dasar negara adalah Islam. Namanya usulan kan tidak ada masalah. Jadi ini sebenarnya yang kadang tidak tertulis dengan baik gitu atau terinformasikan dengan baik. Sehingga ya banyak yang kemudian akhirnya ingin membentuk negara Islam misalnya atau dasar negara Islam. Ini sudah clear, sudah final, sudah dirumuskan, sudah diusulkan, tapi kan sebagai sebuah apa namanya, sebagai sebuah pembicaraan, sebagai sebuah musyawarah, dimufakatilah dasar negara kita Pancasila. Tapi kan bukan berarti bahwa mengabaikan agama. Karena sila pertamanya itu sangat-sangat apa namanya mendasari kehidupan beragama. Kemudian 31 Mei ada Prof. Supo mau bicara ya mengenai konsep integralistik kita. Jadi bagaimana mengusulkan konsep dasar negara, ada persatuan, kekeluargaan, ketuhanan sampai hubungan antar bangsa. Nah, Prof. Supomo ini banyak bicara mengenai
apa namanya secara filosofis tentang teori negara ya. Kemudian eh, tanggal 1 Juni, disitulah Bung Karno bicara. Dia bicara mengenai usulannya. Nah, kalau kita lihat usulan Bung Karno ini ada lima. Ada lima. Nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini lima idenya untuk mengatakan ini Pancasila. Tapi apakah kemudian itu eh, disetujui? Ya tentu itu usulan yang berproses. Bung Karno juga menyebutnya kalau tidak mau Pancasila ya Trisila atau Ekasila itu ada penyampaian. Kan kemudian eh, apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu kan usulan ya. Lalu kemudian ada perumusannya. Nah, ada Panitia 9 merumuskan itu, melahirkan Piagam Jakarta. Cuma ya Piagam Jakarta itu sebenarnya bukan hanya Pancasila. Piagam Jakarta itu preambul, pembukaan itulah Piagam Jakarta. Jadi di persidangan ini kemudian pembukaan hukum dasar itu disebut Piagam Jakarta. Di mana itu adalah pernyataan, naskah awal pernyataan kemerdekaan. Kalau kita lihat memang pembukaan itu yang empat alinea itu sangat syarat dengan nilai-nilai. Makanya pembukaan disebut sebagai pokok kaidah fundamental, fundamental norm ya. Jadi kenapa? Karena di situ ada alinea pertama pernyataan kemerdekaan kan gitu, pernyataan hak asasi manusia, ada cita-cita, alinea kedua. Kemudian alinea keempatnya banyak sekali di situ, ada dasar negara, tujuan negara, ada bentuk negara republik, ada konstitusi negara, ada kedaulatan rakyat. Itu sangat padat itu. Sangat padat. Nah, cuma memang Piagam Jakarta itu sila pertamanya ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kan negara ini mayoritas Islam dan yang diminta menjalankan syariat adalah pemeluknya. Nah, tapi kan ini sesuatu yang akhirnya didiskusikan bahwa kalau kemudian ini muncul 7 kata ini maka kemudian seperti apa namanya bisa mengancam persatuan bangsa. Makanya di saat ditetapkan oleh PPKI, maka 7 kata ini eh, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena apa namanya Indonesia kan baru mau merdeka. Bagaimana menjamin persatuan bangsa, bagaimana melandasi perbedaan itu, maka diputuskanlah dan ditetapkanlah oleh PPKI terkait dengan 7 kata ini. Bahwa kemudian ada label agama atau tidak, di situ tidak masalah sebenarnya. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu adalah landasan kehidupan beragama. Dan terjemahan di pasal 29 sangat jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan untuk beragama. Artinya tumbuh kembang agama dijamin oleh negara. Kemudian di persidangan kedua, eh, BPUPKI ini dibahas dalam bentuk negara, wilayah negara, hukum dasar negara. Nah, bentuk negara kita, bentuk pemerintahan kita adalah republik. Bentuk negara kita kesatuan. Bayangkan kalau kerajaan ya, pasti akan ada konflik besar. Ya. Kemudian wilayah negara. Jadi wilayah negara ini ya ex-Hindia Belanda. Tuh. Kemudian hukum dasar negara. Ada Prof. Supomo bicara mengenai hukum dasarnya, ada ekonomi negara oleh Bung Hatta, dan ada bela negara oleh Abi Kusno. Nah, tanggal 14 sampai 16 itu sidang pleno. Seluruh rancangan hukum dasar dan naskah pernyataan kemerdekaan telah selesai. Akhirnya kemudian masuk pada periode pengesahan. Nah, ada momen-momen sebenarnya di sini itu. Jadi 6 Agustus sampai 14 Agustus itu ada momen. Ada momen, ada bom di Hiroshima, ada bom di Nagasaki, ada maklumat pemerintah Jepang yang kembali menjanjikan kemerdekaan. Itu. Akhirnya dipanggillah ke Saigon itu 3 serangkai, Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman sebagai ketua BPUPKI. Lalu kemudian dibentuklah BPKI, Jepang menyerah 14 Agustus, menunggu penyerahan ke sekutu. Nah, ada banyak momen di situ. Jadi ada banyak momen di mana kemudian direncanakan kemerdekaan Indonesia itu maklumat Jepang 24 Agustus. Jadi andai kita merdeka 24 Agustus berarti pemberian Jepang, tapi kan tidak itu. Nah, akhirnya kemudian eh, setelah melihat kondisi
Jepang yang melemah karena sudah kalah, ya terbentuklah PPKI ini. Nah, PPKI lalu kemudian terjadi lagi bom atom di Hiroshima, di Nagasaki, akhirnya Jepang semakin kalah itu. Nah, Jepang menjanji kemerdekaan tanggal 24, sementara 14 sudah menyerah. Makanya kemudian ada peristiwa ini setelah pulang dari Saigon, Bung Karno, Bung Hatta dan Rajiman, ya ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, yang adik-adik pasti sudah paham lah itu. Peristiwa Rengas Dengklok itu lalu kemudian ada proklamasi 17 Agustus, lalu kemudian ada sidang pleno PPKI tanggal 18 Agustus. Nah, ini jadi ada golongan muda pada saat itu yang mengamankan lah Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Lalu kemudian akhirnya ya eh, proklamasi ini seperti tulisan yang sangat apa ya krusial. Padahal yang rencana penyampaian kemerdekaan itu adalah pembukaan yang 4 alinea itu. Oke, sidang pleno melahirkan 3 putusan. Nah, selanjutnya itu tadi kronologi. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa melihat. Tapi saya perlu sampaikan menegaskan bahwa tidak perlu kita berdebat 1 Juni atau 18 Agustus. Intinya adalah bagaimana nilai ini bisa diinternalisasi dan diaktualisasi dalam kehidupan itu. Kemudian sumber historis ini nanti dibahaslah di small group discussion-nya ya. Untuk menelusuri dari mana. Nah, kalau kita lihat ini penelusurannya banyak lah. Tudan Sipulun di Sulsel, banyak pantun-pantun di Sumatera yang menunjukkan bahwa musyawarah mufakat itu eh, adalah kehidupan masyarakat Nusantara. Nilai itu sudah ada dulu. Iya, ini kan juga ya bahwa raja beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, mufakat beraja pada alur dan patut. Artinya kalau raja itu tidak logis dan tidak adil, maka rakyat bisa saja protes, meninggalkan desanya dan seterusnya. Kemudian urgensi, kenapa Pancasila itu penting dikaji dalam konteks sejarah? Karena dia identitas, dia kepribadian bangsa, pandangan hidup, jiwa, dan perjanjian luhur. Identitas membedakan dengan bangsa lain, bahwa kita punya 5 nilai. Kita bukan negara sekuler, kita negara teis teokrasi. Sila pertama ketuhanan. Kepribadian bangsa, bahwa bangsa Indonesia itu apa namanya memiliki nilai-nilai. Kalaupun hari ini mengalami degradasi, ya itulah tugas kita untuk bagaimana kembali merevitalisasinya. Pandangan konsep hidup yang dicita-citakan. Jadi bangsa ini bangsa yang mau bertuhan, yang manusiawi, yang mau bersatu. Jadi Pancasila bukan hanya dasar, tapi dia juga tujuan. Kemudian jiwa bangsa itu semangat. Pancasila memberi semangat. Kenapa? Karena tidak ada label, tapi dia ya satu untuk semua. Semua untuk satu, untuk bangsa Indonesia. Perjanjian luhur, nah, ini disepakati kan oleh pendiri negara. Sebuah perjanjian luhur itu harus kita jaga. Dan terbukti 79 tahun kita masih ada. Banyak negara gagal. Soviet lah, gagal, dan seterusnya. Oke, saya pikir itu penyampaian dari saya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan mahasiswa menjelaskan. Tapi sebelum mahasiswa menjelaskan, perlu disampaikan bahwa di sekolah itu ada grup. Nah, harus sesuai dengan grupnya. Karena grup itu penting. Karena nanti cuma satu yang mengupload tugas kelompok. Nah, kalau satu yang mengupload tugas kelompok, nah itu bisa bahaya kalau tidak ada tidak ada grupnya. Makanya grupnya dilihat nanti adik-adik yang tidak ada grupnya ya hubungi dosennya ya. Jadi di sini ada grup, bisa dilihat di sini. Ini belum ada grup, nanti dibentuk grupnya ya. Karena ada juga yang sudah ada grupnya. Kita ambil contoh yang mana ini, yang Inter ya, Inter yang Pancasila. Coba kita lihat. Nah, ini di sini ada grup. Ini ada grup. Kalau belum ada grup harus dibuat grupnya. Tuh, harus dibuat grupnya. Oke, nanti hubungi dosennya ini. Harus ada grup ini. Oke, cukup dari saya. Silakan dilanjutkan dengan skenario selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.